Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya yang mengajarkan mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini saya perkenalkan, nama saya adalah Betty Rahayu. Saya bertempat tinggal di Perumahan Pelandi Blok S6. Monggo kalau ingin menyampaikan apapun silahkan, saya rumah selalu terbuka untuk kalian semua. Kemudian kalau membutuhkan suatu apapun hubungan, baik itu yang masalah materi ataupun yang lain, saya persilahkan. Nomor HP saya adalah 081 23 544 2345. Di sini kalian saya buatkan grup WA. Kemudian saya buatkan atau saya bukakan link Google Classroom. Fungsinya di sini saya agar bisa berhubungan langsung dengan jenengan untuk semua yang berhubungan dengan perkuliahan, baik itu materi, kemudian tugas, kemudian kuis, dan apapun yang ada hubungannya dengan perkuliahan pengantar akuntansi. Dan untuk kontrak kuliah, saya di sini selalu memberikan dorongan kepada kalian semua agar selalu bersemangat dalam belajar. Seperti hanya dalam Merdeka Belajar, kita harus selalu belajar, kita harus selalu menimba ilmu sampai kemanapun kita akan kendaki. Di sini kami akan sampaikan materi atau kontrak kuliah yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah di sini pengantar akuntansi mempunyai capaian pembelajaran lulusan di mana hasil belajar program sarjana manajemen berbasis KKNI terdiri dari yang pertama adalah sikap. Di sini sikap adalah meliputi bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang kedua, menginternalisasi nilai-nilai akademik, norma, dan etika. Dan yang ketiga adalah menunjukkan tanggung jawab untuk bekerja di bidang keahlian secara independen. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah internalisasi semangat kemandirian, perjuangan. Selain sikap, kita juga harus mengeterapkan keterampilan umum. Di sini keterampilan umum salah satunya adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya yang kedua adalah mampu menunjukkan kinerja independen, kualitas, dan terukur. Yang ketiga adalah mampu membuat keputusan yang tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil informasi dan analisa data. Dan yang terakhir adalah mampu menyajikan informasi dan mengekspresikan secara jelas baik secara lisan maupun tertulis kepada pemangku perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah keterampilan khusus. Di sini keterampilan khusus meliputi mampu mempersiapkan, menyusun, dan menganalisis laporan keuangan dan entitas untuk transaksi keuangan umum yang berlaku. Yang kedua, mampu memproses, analisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan suatu entitas untuk transaksi keuangan umum yang berlaku. Di sini, dalam mata kuliah pengantar akuntansi, kita mempunyai diskusi mata kuliah yaitu membahas peran akuntansi, kemudian mencatat, memproses, serta menyusun transaksi menjadi laporan keuangan yang accountable. Itu adalah deskripsi daripada mata kuliah pengantar akuntansi. Kemudian dalam pengantar akuntansi, pokok bahasan yang akan kita lalui atau kita pelajari yang pertama adalah peran dan standar akuntansi. Yang kedua adalah jenis
dan bentuk perusahaan. Di sini ada jenis perusahaan dan bentuk perusahaan, yaitu perusahaan dagang serta perusahaan jasa. Kemudian yang ketiga adalah menyusun transaksi dan persamaan dasar akuntansi. Dari transaksi yang ada, kita buat persamaan akuntansinya. Dan yang keempat adalah menyusun laporan laba rugi. Jadi setelah dari persamaan akuntansi, kita langsung menyusun laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Selanjutnya, setelah laporan ekuitas, kita menyusun laporan posisi keuangan, dilanjut dengan penyusunan laporan arus kas. Dan setelah itu kita mencatat atas laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian yang terakhir adalah menyusun laporan untuk perusahaan dagang atau memanufaktur berskala besar dan go public. Itu adalah pokok bahasan yang harus kita pelajari dalam satu semester ini. Ada 9 pokok bahasan, kemudian tatap muka kita adalah 14 kali tatap muka. Dan yang selain ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian di dalam hal ini, dalam pengantar akuntansi, daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan adalah, yang pertama adalah dari Haryono Yusuf, yaitu dasar-dasar akuntansi jilid 1. Kemudian Nis Wonger, itu yang buku utamanya. Dan selain itu ada buku pendamping, yaitu Hongreng dan Robert Anthony. Dan selain itu kita juga bisa membaca berbagai referensi yang ada, baik itu berupa elektronik ya, dari ataupun dari pustaka yang ada, perpustakaan yang ada yang kita miliki. Jadi jenengan jangan segan-segan untuk selalu menimba ilmu dari beberapa literatur yang ada. Itu adalah yang utama dan pendukungnya banyak sekali. Apalagi sekarang banyak perpustakaan elektronik, kita bisa mencari berbagai cara atau berbagai materi yang sesuai dengan pokok bahasan tadi. Begitu, mungkin dari semua itu kita akan bentuk Google Classroom atau kita akan buat link Google Classroom. Semua materi ada di sana, absensi ada di sana, kemudian juga kuis yang harus kalian kerjakan. Di sini dalam pemateri ini kita gunakan bobot untuk bobot ujian, kemudian keaktifan, juga dari tugas-tugas yang ada. Dari UTS kita beri bobot 20%, untuk UAS-nya 30%. Kemudian yang lain adalah keaktifan dan kuis atau latihan, ya, itu yang langsung bisa dengan terima dan langsung dikerjakan di kelas. Tuh. Karena apa? Pengantar akuntansi harus selalu banyak-banyak latihan dari berbagai transaksi, dari berbagai kasus. Itu kita harus selalu membuat ilustrasi atau kita harus membuat perhitungan-perhitungan atau laporan keuangan dari berbagai macam perusahaan, baik itu jasa atau perusahaan dagang. Dengan begitu, kita saat ini bisa membuat kontrak kerja. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo untuk kontrak kuliah ini. Maaf, kontrak kuliahnya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan sebelum materi kita mulai dari tatap muka pertama. Jadi sebelum tatap muka pertama kita harus buat kontrak kuliah. Mungkin dari situ ada pertanyaan atau kita akhiri nanti dan kita bisa bergabung di Google Classroom. Demikian ulasan kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di mata kuliah pengantar akuntansi. Kali ini kita akan dalam pertemuan ini kita akan membahas apa yang disebut atau apa yang kita katakan persamaan akuntansi. Di sini persamaan akuntansi merupakan suatu kegiatan di mana aktiva harus sama dengan hutang plus modal. Dan apa sih aktiva? Aktiva di sini adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan. Itu juga hutang apabila suatu perusahaan mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Itu kewajiban perusahaan ya. Contohnya adalah hutang usaha, kemudian pembelian kredit, kemudian bisa juga hutang dagang, dan apa yang disebut modal adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Apa sih pengaruh transaksi terhadap perusahaan akuntansi? Di sini setiap transaksi berpengaruh pada persamaan akuntansi. Misalnya dalam saat kita mendirikan suatu perusahaan, modal awal yang harus kita tanamkan atau ditanamkan oleh seorang pemilik itu dalam persamaan akuntansi diletakkan adalah karena perusahaan menanamkan modalnya, maka kas sama dengan modal. Andaikan investasinya 10 juta, kasnya 10 juta, maka modalnya juga 10 juta. Itu yang pertama. Dan kasus transaksi yang kedua misalnya pembelian obat-obatan. Jadi perusahaan seseorang mendirikan perusahaan jasa, itu rumah sakit. Di sini dokter atau si pemilik perusahaan membeli obat-obatan. Di sini secara kas, secara tunai, sehingga dalam transaksinya, dalam jurnalnya tertulis adalah obat-obatan dan kas dan obat-obatan. Kasnya apa? Kasnya adalah berkurang karena secara tunai, sehingga kas berkurang, obat-obatan menjadi positif atau plus. Jadi di situ nanti transaksinya adalah obat-obatan ada kas. Jurnal seperti itu. Kemudian apabila perusahaan membayar gaji pegawai, maka yang terjadi adalah pengurangan kas, ya. Kemudian juga pengurangan pada modal. Jadi di sini transaksinya modal bertambah ya, berkurang, kasnya juga berkurang. Itu untuk pembayaran gaji. Itu contoh-contoh daripada transaksi yang ada di persamaan akuntansi. Seperti ini, perusahaan membeli sebuah kendaraan harga 100 juta tunai, maka kas berkurang untuk membeli kendaraan dan kendaraan bertambah. Tadi contoh-contoh tadi. Kemudian apabila ada transaksi lagi melakukan penyetoran sebesar 75 juta ke kas sebagai tambahan modal, jadi pemilik menanamkan kembali modalnya atau menginvestasikan kembali modalnya, maka modal bertambah 75 juta dan kasnya juga bertambah 75 juta. Kemudian sekarang kita buat soalnya pembelian aktiva tetap secara tunai, maka apa pengaruhnya? Di sini aktiva misalnya peralatan. Jadi karena secara tunai, maka kasnya berkurang dan aktivanya berupa kendaraan atau gedung itu bertambah. Jadi jurnal menjadi aktiva tetap, misalnya berupa kendaraan dan kasnya ada di kredit. Dan untuk jurnalnya, bentar.
akuntansi. Di sini basis akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu berbasis kas dan berbasis accrual. Di mana kas, yang berbasis kas adalah suatu transaksi yang diakui dan dicatat berdasarkan saat kas diterima dan dikeluarkan. Itu ada berdasarkan kas. Tapi kalau berdasarkan accrual, maka suatu transaksi yang diakui dan dicatat berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya dan dicatat serta dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Nah, kita lanjut dengan pertemuan berikutnya. Kita pada materi berikutnya. Bagaimana dengan pendapatan, biaya, dan prepaid? Kalau pendapatan itu menambah modal, dan biaya, ya di sini misalnya biaya listrik, biaya air, biaya abonemen wifi atau apa ya, perangkat wifi itu adalah mengurangi modal. Seperti perusahaan yang menjadi biaya tetapnya biasanya adalah pegawai, gaji pegawai, kemudian beban listrik, beban air. Untuk sekarang adalah beban untuk pembayaran internet. Itu yang selalu dibayarkan dan dianggarkan setiap bulannya. Dan prepaid di sini adalah pengambilan untuk kepentingan pribadi pemilik. Misalnya pemilik ingin sesuatu, dia mengambil uang dari perusahaan untuk kepentingan pribadinya, bisa untuk membeli kendaraan atau bahkan untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan lain apabila dia ingin mempunyai perusahaan lagi. Kita lanjut dengan jurnal. Apa itu jurnal atau apa fungsi jurnal? Fungsi jurnal di sini adalah sebagai fungsi analisis, yaitu menentukan perkiraan yang didebit dan perkiraan yang dikredit. Dan kalau fungsi jurnal sebagai pencatatan merupakan catatan transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit. Keterangan yang perlu ditulis. Dan kalau fungsi jurnal sebagai fungsi historis, di sini diartikan adalah kegiatan mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Itu adalah fungsi daripada jurnal. Jadi jurnal di sini sendiri merupakan catatan sistematis dan kronologis dari transaksi keuangan. Mana rekening yang didebit dan mana rekening yang dikredit. Jumlahnya masing-masing sesuai dengan transaksi yang terjadi. Bentuk jurnal di sini ada bentuk jurnal berupa kolom. Itu bentuk berupa kolom tanggal rekening. Rekening di sini bisa akun atau bisa juga disebut keterangan. Dan referensi itu kita biasanya kalau kas kita gunakan 001, untuk piutang 002 atau 1001, piutang 1002. Kemudian ada kolom debit dan kredit. Misalnya di sini pada tanggal 1 Januari Tuan Raka menyetorkan uang ke PT Ali sebesar 500 juta sebagai setoran modal. Maka karena menyetorkan uangnya, kas bertambah, modal bertambah. Di sini kas bertambah ada di debit dan modal bertambah ada di kredit. Contohnya seperti itu. Dan yang itu adalah jurnal untuk T. Di T seperti biasa T ya. Kalau ini bentuk kolom
Ada juga yang bentuk 4 kolom, ada kolom kredit sendiri, kolom debit sendiri. Oh, ini yang bentuk 4 kolom. Ya, itu contohnya. Dan apabila kamu membeli mesin fotokopi harga 50 juta secara kredit, maka karena membeli mesin fotokopi secara kredit, fotokopinya kita dapat, itu ada di debit, dan uang untuk atau uang yang dibuat pembelian itu adalah karena secara kredit, maka perusahaan mempunyai kewajiban hutang. Ya, contohnya apabila suatu perusahaan membeli fotokopi atau membeli peralatan secara kredit. Jadi, peralatan kita dapat bertambah ada di debit, tapi karena secara kredit, maka kewajiban perusahaan berupa hutang dagang juga bertambah. Ya, misalnya contoh yang kedua, pada tanggal 15 Januari dibayar beban telepon sebesar 1 juta. Bayar beban. Maka yang terjadi, transaksi yang terjadi adalah beban telepon atau biaya telepon ada di debit. Untuk membayarnya berarti kas berkurang ada di kredit. Ya, contoh selanjutnya ini masih banyak lagi contoh-contoh. Sekarang apa yang dinamakan buku besar? Buku besar adalah buku yang berisi semua rekening-rekening yang ada dalam laporan keuangan. Ya, buku besar, buku ledger di sini. Jadi semua buku besar ya kita buat tadi dari beberapa transaksi tadi, dari jurnal umum kita masukkan ke buku besarnya. Jadi dari transaksi kita buat jurnal, dari jurnal kita masukkan ke buku besar. Kita posting ke buku besarnya seperti ini. Di mana yang kasnya, mana yang debitnya, dan mana yang kreditnya kita harus paham. Untuk yang angka 311 itu menunjukkan bahwa biasanya modal itu diberi angka atau diberi identik dengan 3. Kalau aktiva 1, kemudian hutang atau kewajiban itu 2, modal ada 3. Sini nanti ada hutang usaha, hutang dagang. Nanti kita lanjut dengan beberapa kuesioner atau beberapa soal untuk kita buat bagaimana solusinya, kita kerjakan di kelas, kemudian kita cocokkan bersama untuk mengetahui sampai seberapa jauh jenengan bisa menerima materi ini. Jadi setelah materi selesai, jenengan nanti saya beri kuis atau soal, latihan soal dikerjakan di kelas, kemudian kita kerjakan bareng-bareng atau mungkin bisa dikerjakan sendiri, nanti kita diskusikan bareng. Apabila ada yang kurang memahami, kita bisa memberikan keterangan. Misalnya ada yang kesulitan, kita kenapa kok ketemu kasnya harus di kredit, kenapa kasnya harus di debit. Itu beberapa soal akan saya berikan sebagai bahan atau evaluasi dari tatap muka saat ini. Oke, terima kasih dulu, nanti kita berikan soal-soalnya. Akan saya lanjut dengan soal-soal. Misalnya di sini ada transaksi
Desember biaya pemasangan iklan bulan Desember adalah di sini tahunnya kita buat tahun terserah itu sebesar, kita buat aja angkanya lebih ringan agar kita tidak kesulitan dalam menghitungnya. 1 Desember biaya pemasangan iklan ya, terjadi transaksi biaya pemasangan iklan sebesar 16.000. Kemudian tuh bagaimana jurnalnya, kalian harus melihat lagi dari materi yang saya sampaikan tadi. Juga kalau gitu dari soal-soal ini tolong nanti saya share ke Google Classroom dan dikerjakan di sekarang dikerjakan di kelas. Nanti kita buat solusinya atau kita buat jawabannya, kita share di Google Classroom yang sudah saya share linknya. Jadi semua absensi, materi, dan soal ada di Google Classroom semua. Jadi mungkin dari sini ada yang bertanya, atau kalau memang sekarang waktunya habis, dengan bisa langsung chatting di Google Classroom-nya. Kan ada ruang untuk chatting itu, untuk bertanya itu bisa kapanpun. Dengan ada masalah, tolong chatting melalui Google Classroom, jangan melalui WA. Ada kelasnya tersendiri, ada ruangnya tersendiri. Pakai Google Classroom, absensi, tugas, dan materi semua ada di Google Classroom. Itu. Dan selain itu kita buat kuliah juga melalui daring dengan Google Meet. Sekian dulu, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak, karena waktu sudah selesai dan kita akan dengan mata kuliah lain, maka saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.